Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dule makan sate. Satenya enak, bukan basa-basi. Rasanya gede hati kita ngelihat anak muda ngerawat bahasa. Abang Poknya Babe, jumpa lagi kita dalam acara Nyabe Bahasa Betawi. Dan pada episode ini kita akan bicarakan tentang morfologi bahasa Betawi. Yang pertama, Abang Poknya Babe, kita lihat bentukan kata yang menggunakan prefix me ya di dalam kata kerja. Nah, kita ambil contoh ya, Abang Poknya Babe. Coba sekarang kita lihat gambar. Nah, dalam gambar itu kita lihat Abang Poknya Babe yang kotak pertama itu ya, itu adalah merupakan kata kerja bahasa Indonesia. Di situ ada kata pukul, ada kata garuk, dan kata ancam. Ya, ini contoh saja kita ambil. Nah, kalau kita lihat morfologi bahasa Indonesia, kalau ini kita bentuk dengan prefix me, tentu ada nasal di dalamnya, gitu ya. Itu maka kata kerja misalnya pukul itu menjadi memukul. Sementara kalau kita lihat morfologi bahasa Betawi ya, maka kata yang diberi prefix me itu kata me-nya malah menjadi hilang. Ya, bukan tadi kata memukul menjadi kata mukul. Ya, me-nya hilang. Jadi dia ada nasal dengan kita tahu dari kata pukul. Nah, P-nya dilesapkan kalau dalam bahasa Indonesia ya, me jadi memukul. Dalam bahasa Betawinya ya, me-nya tidak disebut. Jadi mukul saja. Nah, itu. Kemudian ya kata yang kedua, kata garuk misalnya ya, ditambah awalan atau prefix me ya menjadi menggaruk. Ya, ada eng di sana ya, nasalnya jadi menggaruk. Nah, dalam bahasa Betawi, me-nya tidak disebutkan. Dia hanya nggaruk ya, atau ngegaruk gitu. Nah, demikian juga pada kata ancam misalnya ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau ditambah prefix me menjadi mengancam. Sementara dalam bahasa Betawi, me-nya tidak disebut. Jadi menjadi ngancem aja gitu ya. Ya, dalam kalimat misalnya, lu jangan ngancem gua dong. Nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi kita lihat perbedaan antara prefix me ini ya, kalau dibentuk di dalam bahasa Indonesia dan yang membentuk bahasa Betawi itu seperti itu bedanya, Abang Poknya Babe. Jadi me-nya itu tidak diucapkan. Ya, jadi dia hanya nasal dengan kata dasarnya tadi ya. Jadi dari kata pukul jadi mukul, ya, kata garuk jadi ngegaruk, ya, dari kata ancam menjadi ngancam, gitu. Jadi me-nya itu tidak diucapkan. Seperti itu, Abang Poknya Babe. Ya, sekarang kita lihat yang kedua, Abang Poknya Babe. Nyok, kita lihat gambar berikut nih. Nah, di dalam gambar kita lihat ini contoh yang prefix ber ya, atau awalan ber. Kalau kita lihat dalam kata dasar bahasa Indonesia, misalnya kata diri, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ditambah awalan ber menjadi berdiri, itu ya. Sementara dalam bahasa Betawi itu ber itu tidak ada, yang ada dia hanya be. Jadi kalau kata diri
tadi ditambah ber, ya, dalam bahasa Betawi tidak berdiri tetapi berdiri. R-nya tuh tidak terucap. Demikian juga pada kata yang nomor 2 kita lihat Abang Po tuh ya, ada kata layar, ya. Kalau bahasa Indonesia itu layar berlayar. Dalam bahasa Betawi itu menjadi belayar. R-nya tidak diucapkan. Misalnya dalam kalimat udah 2 bulan nih nggak pulang-pulang, babenya belayar. Nah gitu ya. Artinya babenya itu melaut begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada 2 bulan nggak pulang-pulang gitu. Nah, kata yang ketiga kita lihat itu ada kata canda. Canda kalau ditambah ber, ya, di dalam bahasa Indonesia menjadi bercanda. Dalam bahasa Betawi bukannya bercanda tetapi bercanda, gitu ya. R-nya tidak diucapkan. Dalam kalimat misalnya, lu jangan pada bercanda aja. Nah gitu ya, bercanda aja, bukannya bercanda aja, bukan, tapi bercanda aja gitu. Nah jadi awalan be, ya, yang membentuk bahasa Betawi itu dari kata diri tadi menjadi berdiri, dari kata layar menjadi belayar, ya. Dari kata canda menjadi bercanda. Jadi R pada kata pada awalan ber itu menjadi be, ya, di dalam pembentukan kata bahasa Betawi. Nah, yang selanjutnya ini adalah akhiran in dalam bahasa Betawi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada berakhiran i dan berakhiran kan, ya. Nah, tapi dalam bahasa Betawi tidak mengenal akhiran i dan kan. Nah, yang ada adalah akhiran in gitu. Nah, kita lihat Abang Po-nya Babe gambar berikut ini, ya. Nah, kita lihat di dalam gambar Abang Po-nya Babe itu ada 3 kata, ya, dalam contoh ini, contoh dalam bahasa Indonesia. Di situ ada kata ambil, ya, kemudian kata datang dan kata bagi. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ya, pembentukan kata bahasa Indonesia, akhiran yang tepat, ya, untuk kata ambil, misalnya kata ambilkan. Ya, ada kan di sana, ya, ambilkan. Kalau datang, misalnya datangi. Kalau ditambah me-nya jadi mendatangi gitu ya. Nah, pada kata bagi, misalnya kata bagikan gitu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Betawi, pembentukan bahasa Betawi itu tidak mengenal, ya, akhiran i dan akhiran kan. Semuanya sama, yaitu akhiran in gitu. Jadi contoh tadi kata ambil, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ambilkan gitu. Kalau dalam bahasa Betawinya ambilin. Ya, gitu ya. Ambilin. Jadi misalnya dalam kalimat ambilin tuh kopi ya di atas meja, misalnya gitu ya, ambilin. Ya. Demikian juga kata datang. Datang kalau bahasa Indonesianya datangi, kalau ditambah awalan me menjadi mendatangi gitu ya. Nah, dalam bahasa Betawi, ya, i itu menjadi in, jadi datangin. Atau kalau misalnya tambah awalan me tadi, karena tadi awalan me kita sudah pelajari tadi di atas ya, me-nya hilang, jadi ngedatangin gitu. Ngedatangin, jadi dari datang mendatangi, bahasa Indonesia, bahasa Betawi ngedatangin gitu. Demikian juga dari kata bagi, ya, kalau dalam bahasa Indonesia bagi itu dia tambah akhiran kan, bagikan. Tolong dibagikan ini kertas ini, misalnya kertas ulangan gitu ya, dibagikan gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa Betawi bukannya bagikan tapi bagiin. Lu bagiin dah tuh makanan yang ada di atas meja. Nah, gitu ya. Lu bagiin. Nah, jadi bukannya bagikan tapi bagiin. Nah, jadi akhiran, ya, i dan kan dalam bahasa Indonesia pembentukan kata itu, ya, tetapi di dalam bahasa Betawi itu adalah semuanya berakhiran in. Seperti itu Abang Po-nya Babe. Itu dia Abang Po-nya Babe beberapa contoh. Sebetulnya masih ada lagi tentang pembentukan kata bahasa Betawi ya. Tetapi karena waktu kita terbatas ya, itu dulu
yang kita bicarain mengenai morfologi bahasa Betawi. Dalam hal ini adalah pembentukan kata bahasa Betawi ya. Tadi ada 3 yang kita contohkan ya. Insya Allah ya pada lain kesempatan ya kita akan tambahin lagi ya informasi-informasi tentang bagaimana pembentukan kata bahasa Betawi. Nah, abang pokoknya babe, jangan lupa habis nonton video ini colok deh tanda langganannya ya. Habis itu colok juga tanda sukanya. Nah, udah deh share ya, dikirim begitu abang pokoknya babe ke teman-teman ya, ke grup WA abang pokoknya babe. Biar kenapa? Biar pengetahuan tentang bahasa Betawi bisa lebih meluas dan bisa dipahami dan dipelajari oleh masyarakat secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.